Krisnawati dari kelas 12 5 5 akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Museum Ronggowarsito. Ikuti terus ya. Museum ini terletak di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 1 Semarang. Nama Ronggowarsito berasal dari nama seorang pujangan dari Jawa yang hidup pada abad 19 yang merupakan ahli nujum Keraton Kasunanan Surakarta. Museum Ronggowarsito dibangun pada tahun 1975 dan diresmikan pada tanggal 5 Juli 1989 oleh Profesor Dr. Fuad Hasan. Arsitek dari bangunan Museum Ronggowarsito adalah Insinyur Toto Rusmanto dari Undip. Museum ini menyimpan lebih 59.800 koleksi yang luar biasa. Nah, salah satu di ruangan ini menyimpan beberapa batuan, yaitu ada batu gambing algae, batu rijang atau lempung merah, batu dasit, batu andesit, dan masih banyak lagi. Ini adalah kapal samudera raksa, kapal tradisional yang terbuat dari kayu tanpa paku perwujudan dari relief kapal di Candi Borobudur. Berikutnya jambangan Nyai Ageng Maloka. Jambangan adalah wadah atau tempat air yang terbuat dari tanah liat. Jambangan ini digunakan untuk bersuci sebelum memasuki area makam Nyai Ageng Maloka di Rembang. Mimbar khutbah Ki Ageng Selo ini berasal dari gerobokan merupakan sebuah pemberian dari Keraton Kasunanan Surakarta. Diorama perjuangan bangsa, Perang Gerilya Jenderal Sudirman pada Desember 1948 sampai Juli 1949. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 antara rakyat Semarang melawan Jepang. Pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran antara TKR melawan Sekutu dan Belanda yang terjadi di Ambarawa pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Ini adalah beberapa contoh senjata yang digunakan para pejuang Indonesia untuk melawan para penjajah. Ini adalah peralatan masak sehari-hari masyarakat biasa. Peralatan medis ini sangat membantu Ibu Sri Astoti menjalankan tugasnya sebagai juru rawat pada masa perjuangan kemerdekaan di Kabupaten Boyolali tahun 1946. Di sini juga ada foto-foto asli saat masa perjuangan kemerdekaan. Pengantin Semarangan. Pakaian ini hasil pengaruh budaya Arab, Cina, dan Persia, digunakan oleh bangsawan dan disebut haji dan encik. Di sini ada sepeda pos, terdapat tempat keranjang pos berfungsi untuk mengantarkan paket atau benda-benda pos. Ini adalah beberapa contoh keris dan semacamnya. Dan ini adalah pasren atau petanen, salah satu bagian dalam rumah tradisional Jawa tempo dulu. Sebuah ruang yang menjadi wujud penghormatan ritual orang Jawa kepada Sang Hyang Sri Nyai Pohaci atau Dewi Sri. Sepasang boneka Loro Blonyo biasanya diletakkan di depan sentong di mana pasren berada. Wayang Kidang Kencana. Wayang dibuat dalam ukuran tanggung, tidak kecil dan tidak besar, dengan dekorasi cat emas. Tujuan awal dibuat wayang ini supaya Kiai Dalang tidak kelihatan ngoyo dalam memegang wayang. Ini gamelan pakurmatan. Istilah pakurmatan berarti penghormatan. Dipan ukiran Kudus. Ukiran khas Kudus memiliki 4 jenis motif, yaitu motif Tiongkok, Hindu, Persia, atau Islam sampai Eropa. Ini adalah gerobak kerangka, salah satu alat angkut atau transportasi darat dari daerah Kudus yang ditarik oleh kuda. Tandu pengantin atau joli jempono. Ini digunakan saat putri raja menjadi pengantin atau berpergian yang diangkat oleh 4 orang abdi. Di sini juga ada perkembangan uang dari zaman ke zaman atau yang bisa kita sebut dengan uang kuno. Kalian bisa lihat sendiri ya contohnya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini, semoga sehat selalu. Itu baik. Baik